Modul Komunikasi dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2021. Hak Cipta Simbol Hak Cipta pada Lembaga Administrasi Negara edisi tahun 2021. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jalan, Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat 10110. Komunikasi dalam Pelayanan Publik Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Tim Pengarah Substansi, 1. Dr. Muhammad Taufik, Dia 2. Erna Irawati, SOS, M. Pol HDM. Penulis modul, Dr. Wulandari Indri Hapsari, MPH. Reviewer, Dr. Adi Suryanto, MSI. Editor, Miftah Trihidayah, SIP. Cover, Anton Sri Pambudi, SAP, MSI. Jakarta LAN 2021 ISBN. Modul Komunikasi dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 3. Kata pengantar. Arah pembangunan SDM aparatur ditujukan pada SDM aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyiapan SDM aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, networking, dan kolaborasi. Kunci keberhasilan dari semua unsur tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penggerak utamanya. Perkembangan teknologi informasi mengubah bisnis proses di segala bidang dan menjadikan kegiatan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Penyelenggaraan pelatihan menjadi bidang yang wajib mengikuti perkembangan teknologi. Orang tidak perlu datang ke tempat pelatihan, namun tetap dapat mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran e-learning. Hal ini tentu membawa pengaruh perubahan mindset dalam pengembangan kompetensi ASN di mana pembelajaran jarak jauh melalui e-learning menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina pelatihan harus melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman. Memenuhi tuntutan tersebut maka perubahan mendasar dalam Modul Komunikasi dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 4. Penyiapan kompetensi bagi pejabat pengawas telah dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara melalui perubahan kurikulum dan bahan ajar. Akhir kata, kami atas nama Lembaga Administrasi Negara, mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga bahan ajar ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Kami berharap bahan ajar ini dapat menjawab tuntutan pembelajaran dan membawa manfaat bagi pembacanya. Namun demikian, kami menyadari bahwa bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, maka kami membuka lebar terhadap masukan dan saran perbaikan atas isi bahan ajar ini. Demikian, selamat membaca. Semoga bermanfaat. Modul Komunikasi dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. V. Daftar isi kata pengantar. 3. Daftar isi. V. Daftar gambar. 7. Bab 1. Pendahuluan 1. A. Latar belakang 1B. Deskripsi singkat 4C. Tujuan pembelajaran 5D. Materi pokok dan submateri pokok 5E. Petunjuk belajar 6 Bab 2. 7. Komunikasi dalam kepemimpinan organisasi 7. A. Kepemimpinan dan kemampuan berkomunikasi 8B, karakteristik komunikasi pimpinan jenjang pengawas 11C, latihan 16D, rangkuman 16E, evaluasi 16F, umpan balik dan tindak lanjut 16 Bab 3. 18. Komunikasi efektif 18.
A. Konsep komunikasi efektif 18B, kegiatan komunikasi efektif 24C, latihan 35E, evaluasi 36F, umpan balik dan tindak lanjut 36 bab 4. 37. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 6. Komunikasi publik. 37. A. Konsep komunikasi publik 37B, teknik-teknik komunikasi publik 39C, latihan 49D, rangkuman 49E, evaluasi 50F, umpan balik dan tindak lanjut 50 bab 5. 51. Praktik komunikasi publik yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. 51. A. Persiapan 51B, pelaksanaan 54C, evaluasi komunikasi 54D, rangkuman 55E, evaluasi 55F, umpan balik dan tindak lanjut 55 bab 6. 57. Penutup. 57. A. Simpulan 57B, tindak lanjut 57 daftar pustaka. 58. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 7. Daftar gambar. Gambar 1 alur komunikasi pimpinan jenjang pengawasan. 15 gambar 2 laman website Lembaga Administrasi Negara 38. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 1. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang dunia telah berubah. Perubahan iklim dan lingkungan yang mendesak dan berpotensi merusak ekologi dan perekonomian. Perubahan data dan ekonomi digital yang terbuka bagi semua penduduk dunia, ketidaksetaraan, ketidakpastian ekonomi, dan situasi politik yang berubah-ubah. Sebagai penduduk dunia, apa yang harus dilakukan untuk merespon perubahan tersebut? Atau acuh tak acuh, dan sekedar terdiam menyerah pada keadaan? Adalah suatu sikap yang pastinya beresiko membawa pada ketertinggalan, ketidakberdayaan, dan kemusnahan. Ketika dunia telah berubah, maka penduduk dunia juga harus memutuskan untuk mau berubah, mau beradaptasi terhadap perubahan dunia yang telah dan akan terus terjadi. Lalu, siapa yang seharusnya menjadi yang pertama memutuskan untuk mau berubah? Adalah manusia, sebagai sumber daya utama yang berkapasitas melakukan perubahan. Manusia berkualitas yang berkapasitas merubah tatanan kehidupan agar sesuai dengan perubahan dunia. Manusia berkualitas yang berkapasitas merubah sistem kehidupan agar sesuai dengan perubahan dunia. Agar tetap berada dalam kondisi berdaya untuk menuju kemajuan dan perkembangan sebagai respon terhadap perubahan dunia. Sejalan dengan hal di atas, pemerintahan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4 2020-2024 memfokuskan pada 7 agenda pembangunan yang salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia, SDM, yang berkualitas dan modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 2. Berdaya saing. Meningkatnya kualitas SDM adalah kunci utama untuk memastikan 6 agenda pembangunan lainnya berjalan. Sumber daya manusia yang berkualitas beradaptasi dengan cepat melakukan perubahan tatanan dan sistem organisasi sehingga fungsi organisasi tetap berjalan optimal di dalam semua kondisi. Pertanyaan selanjutnya, SDM yang mana yang menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan kualitasnya di dalam kondisi dunia yang telah dan akan terus mengalami perubahan ini? Jawabannya adalah SDM yang memegang kewenangan menggerakkan, mengarahkan, dan mengendalikan SDM lainnya yang disebut sebagai pimpinan yang seyogianya menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan kualitasnya. Kualitas pimpinan dalam menggerakkan, dalam mengarahkan, dan dalam mengendalikan SDM yang lain yang ada di ruang lingkup organisasi yang pimpinannya untuk mewujudkan agenda yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu kompetensi pimpinan yang menentukan tingkat kualitas seorang pimpinan dalam menjalankan kewenangannya adalah kompetensi komunikasi. Komunikasi yang dilakukan pada banyak orang yang disebut sebagai komunikasi publik. Pimpinan menggerakkan orang lain menggunakan komunikasi. Pimpinan mengarahkan orang lain menggunakan komunikasi. Pimpinan mengendalikan orang lain juga menggunakan komunikasi.
Walaupun komunikasi merupakan kegiatan yang terlihat sederhana, namun kenyataannya tidak mudah untuk dilakukan. Seorang ahli komunikasi Frank Dance menyatakan bahwa setidaknya terdapat 3 dimensi komunikasi, yaitu 1. Tingkat pengamatan atau keringkasan yang melahirkan suatu definisi komunikasi sebagai proses yang menghubungkan semua bagian-bagian yang terputus atau sebagai modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 3. Sebuah sistem untuk menyampaikan informasi dan perintah. 2. Tujuan dilakukannya komunikasi yang melahirkan suatu definisi komunikasi sebagai mengirimkan suatu pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku penerima. 3. Adanya penilaian normatif yang melahirkan suatu definisi komunikasi sebagai suatu penyampaian pesan yang perlu dinilai keberhasilan dan keefektifannya dalam menyampaikan pesan. Komunikasi merupakan kegiatan yang tidak sederhana. Lebih lanjut lagi, ketidaksederhanaan kegiatan komunikasi ditunjukkan dengan adanya risiko yang dapat terjadi ketika komunikasi dilakukan dengan tidak tepat. Risiko dapat berupa ketidakpahaman dan/atau kesalahpahaman sehingga maksud dan tujuan dari apa yang dikomunikasikan tidak tersampaikan atau tidak diterima sehingga komunikasi yang dilakukan dinilai tidak efektif. Sehingga, dampaknya adalah apa yang menjadi agenda tidak dapat diwujudkan. Artinya, semakin efektif komunikasi publik dari seorang pimpinan, semakin tinggi peluang SDM yang ada di bawah kepemimpinannya mau bergerak selaras untuk bersama mewujudkan agenda. Konstitusi di Indonesia telah menetapkan dan mengatur jenis dan jenjang kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menetapkan adanya pimpinan yang menduduki jabatan pengawas yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, di mana pejabat pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Lebih lanjut di Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditetapkan adanya upaya pemerintah dalam peningkatan kompetensi manajerial dari modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 4. Pimpinan pengawas melalui jalur pelatihan struktural yaitu pelatihan kepemimpinan pengawas PKP, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara, LAN, atau Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. Tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah melalui pelatihan tersebut adalah mewujudkan pimpinan jenjang pengawas yang berkontribusi mewujudkan smart government, sebuah gambaran pemerintahan yang berkarakteristik cerdas yang memiliki kemampuan berpikir kritis, tangguh, dan berkomunikasi publik yang efektif. Lembaga Administrasi Negara sebagai lembaga negara yang berwenang mengatur penyelenggaraan PKP, merespon dengan menetapkan komunikasi dalam pelayanan publik sebagai salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh seorang pimpinan jenjang pengawas atau calon pimpinan jenjang pengawas ketika mengikuti PKP. Lembaga Administrasi Negara juga melengkapi perangkat pembelajaran dengan menyediakan modul komunikasi dalam pelayanan publik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan PKP. Modul ini sebagai bahan ajar mata pelatihan komunikasi dalam pelayanan publik yang membekali peserta latih agar mampu menjelaskan dan menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan sebagai pimpinan jenjang pengawas untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal. B. Deskripsi singkat mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan sebagai pimpinan jenjang pengawas untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 5. C. Tujuan pembelajaran 1. Hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan sebagai pimpinan jenjang pengawas untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal. 2. Indikator hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat A. Menjelaskan komunikasi dalam kepemimpinan organisasi, B. Menjelaskan komunikasi efektif, C. Menjelaskan komunikasi publik, D. Menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. D. Materi pokok dan submateri pokok 1.
Komunikasi dalam kepemimpinan organisasi A, kepemimpinan dan kemampuan berkomunikasi B, karakteristik komunikasi pimpinan jenjang pengawas 2. Komunikasi efektif A. Konsep komunikasi efektif B. Kegiatan komunikasi efektif 3. Komunikasi publik A. Konsep komunikasi publik B, teknik-teknik komunikasi publik 4. Praktik komunikasi publik yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik A. Persiapan B. Pelaksanaan. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 6. C. Evaluasi. Petunjuk belajar modul ini adalah sebuah bahan ajar yang ditulis menggunakan bahasa yang sederhana. Menjelaskan tahap demi tahap konsep-konsep yang mendasari penerapan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan sebagai pimpinan jenjang pengawas untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal sebagai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dari mata pelatihan ini. Artinya, pelajarilah modul ini secara runtut dari bab 1 sampai bab terakhir yaitu bab 5, ikuti instruksi-instruksi khusus di dalam setiap pembahasan materi pokok, di mana instruksi dapat berupa perintah untuk mempelajari secara mandiri video yang telah disiapkan linknya. Dapat juga berupa perintah untuk mengkaji kondisi atau situasi nyata yang terjadi di sekitar saudara. Dan pada akhir pembelajaran dari mata pelatihan ini, saudara akan menghasilkan satu produk berupa perangkat lengkap untuk melakukan komunikasi publik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik di instansi saudara mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi. Baiklah, sebelum dan sesudahnya, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara mempelajari dengan mentaati instruksi yang kami berikan di dalam modul ini. Selamat belajar, dan sampai jumpa di level kompetensi komunikasi yang lebih dari capaian saudara saat ini. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 7. Bab 2 Komunikasi dalam kepemimpinan organisasi. Indikator hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan komunikasi dalam kepemimpinan organisasi. Sumber daya manusia, SDM, yang berkualitas adalah kunci utama untuk memastikan terwujudnya agenda pemerintah dalam melakukan pembangunan. Sumber daya manusia yang cepat beradaptasi, melakukan perubahan tatanan dan sistem organisasi sehingga fungsi organisasi berjalan optimal dalam mewujudkan agenda pembangunan di dalam semua kondisi. Pimpinan organisasi di dalam pemerintahan adalah SDM prioritas utama yang ditingkatkan kualitasnya. Salah satu kompetensi yang membangun kualitas pimpinan adalah komunikasi. Pimpinan menggerakkan orang lain menggunakan komunikasi. Pimpinan mengarahkan orang lain menggunakan komunikasi. Pimpinan mengendalikan orang lain juga menggunakan komunikasi. Artinya, aktivitas orang-orang di dalam suatu organisasi bergantung pada bagaimana pimpinan organisasi tersebut berkomunikasi dengan semua orang yang ada di dalam organisasi yang dipimpinnya. Pimpinan organisasi yang melakukan komunikasi dengan tepat akan membawa organisasinya berfungsi optimal mewujudkan agenda, sedangkan pimpinan organisasi yang melakukan komunikasi dengan tidak tepat akan membawa organisasinya tak berfungsi optimal dalam mewujudkan modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 8. Agenda. Sehingga ketepatan pimpinan dalam melakukan komunikasi akan dinilai dari pencapaian hasil komunikasi. Selama proses berkomunikasi, dapat juga dilihat bagaimana pimpinan menggunakan sumber daya yang ada di dalam diri maupun di luar diri dalam berkomunikasi, menggunakan teknik-teknik tertentu, menggunakan bahasa komunikasi tertentu yang masing-masing pimpinan akan menunjukkan karakter komunikasi yang unik yang dapat disebut sebagai gaya komunikasi yang bagi pimpinan merupakan salah satu komponen dari gaya kepemimpinannya. Untuk memahami lebih dalam tentang materi pokok komunikasi dan kepemimpinan organisasi, mari kita membahas satu demi satu submateri pokok yang ada di dalam materi pokok ini. A. Kepemimpinan dan kemampuan berkomunikasi peserta latih. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kepemimpinan dan kemampuan berkomunikasi, silakan simak video Bad Leader versus Good Leader. YouTube silakan identifikasi bagaimana perbedaan dari cara berkomunikasi seorang bad leader dan good leader di dalam video tersebut.
Komunikasi sejatinya tidak hanya sekedar berbicara atau berkomunikasi secara verbal, namun sikap dan perilaku yang terlihat dari gerak tubuh, mimik wajah dan intonasi ketika berbicara dalam keseharian juga merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang sadar atau tidak sadar menyampaikan pesan tentang citra diri kepada orang lain. Apakah selama ini saudara telah menyadarinya? Apapun bentuk komunikasi yang dilakukan, baik secara sadar atau tidak sadar, pasti memberikan dampak bagi orang-orang yang berada di Modul Komunikasi dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 9. Sekitarnya. Apalagi jika yang melakukan komunikasi itu adalah seorang pimpinan. Sejauh mana dampak komunikasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan? Silakan simak video How Communication Affects Leadership, YouTube. Pimpinan yang berkualitas adalah pimpinan yang jujur, percaya diri, teguh, kreatif, visioner, mampu menjadi contoh dan membimbing yang lain dengan memberikan contoh dan menginspirasi. Jika dicermati, pencapaian dari setiap kualitas tersebut membutuhkan kemampuan komunikasi yang luar biasa. Komunikasi yang mencerminkan kejujuran, kepercayaan diri, teguh dan meneguhkan. Komunikasi yang menunjukkan pandangan-pandangan visioner dan menginspirasi. Sehingga hanya dengan mencermati bagaimana seorang pimpinan melakukan komunikasi, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal, akan dapat diukur seberapa tinggi kualitas pimpinan tersebut. Sejujur, sepercaya diri dan seteguh apa pimpinan tersebut. Sekreatif dan sevisioner apa pimpinan tersebut. Dan akhirnya, apakah saudara terinspirasi oleh pimpinan tersebut? Artinya, kemampuan berkomunikasi seorang pimpinan tidak hanya tentang kepiawaian bertutur kata, namun lebih dalam dari itu. Kemampuan berkomunikasi seorang pimpinan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang oleh pimpinan tersebut, yang mendasari komunikasi dilakukan. Nilai yang menunjukkan kualitas seorang pimpinan yaitu 1. Kejujuran. Di dalam berkomunikasi dimaknai sebagai menyampaikan apa adanya, sesuai data dan fakta yang ada, tidak ditambah maupun dikurangi. 2. Pengertian. Di dalam berkomunikasi dimaknai sebagai kemauan mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Modul Komunikasi dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 10. Tanpa bertendensi dan tanpa berasumsi, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat bagi yang lain. 3. Memahami kapasitas diri atau tahu diri, di dalam berkomunikasi dimaknai sebagai orang yang tidak selalu merasa tahu semua, mengatakan tahu jika memang tahu, dan mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu dan mau berupaya untuk mau tahu apa yang tidak diketahuinya. 4. Integritas. Di dalam berkomunikasi dimaknai sebagai selalu melakukan apa yang dikatakan dan selalu mengatakan apa yang telah dia lakukan. 5. Keunikan diri. Di dalam berkomunikasi dimaknai sebagai menjadi diri sendiri, tidak berkeinginan menjadi atau meniru orang lain. 6. Mengenal nilai-nilai dan tujuan organisasi di mana dia berada, sehingga setiap berkomunikasi di dalam organisasi adalah tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai organisasi dan mencapai tujuan organisasi. Pimpinan yang mampu berkomunikasi dengan memegang nilai-nilai yang membangun kualitas pimpinan, akan menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang berkarakter dan menginspirasi. True leader. Selain istilah true leader, terdapat juga istilah terrible leader yang merupakan kebalikan dari true leader. Agar saudara mendapatkan gambaran tentang perbedaan karakteristik komunikasi dari seorang true leader dan seorang terrible leader, silakan simak video 5 Warning Signs You Are a Terrible Leader, YouTube. Jadi, lihatlah apa yang telah saudara perbuat selama ini. Siapa saudara? True leader atau terrible leader? Modul Komunikasi dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 11. B. Karakteristik komunikasi pimpinan jenjang pengawas peserta latih. Setelah memahami karakteristik umum dari seorang true leader dalam berkomunikasi, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana karakteristik komunikasi seorang true leader yang menduduki jabatan pengawas dalam organisasi pemerintahan? Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan bahwa organisasi pemerintahan merupakan organisasi penyelenggara pelayanan publik. Setiap orang baik pejabat, pegawai, dan petugas yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Artinya,
Seorang pimpinan organisasi pemerintahan memiliki tugas menggerakkan, mengarahkan, dan mengendalikan setiap orang yang berada di dalam organisasi agar mau dan mampu melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menetapkan bahwa pejabat yang menduduki jabatan pengawas adalah pejabat yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Pejabat pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dinilai terkendali jika pejabat pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai prosedur yang ditetapkan. Kedua undang-undang di atas memberikan makna bahwa pejabat pengawas adalah seorang pimpinan yang memiliki tugas menggerakkan, mengarahkan, dan mengendalikan para pejabat pelaksana di lingkup pengawasannya untuk mau dan mampu melaksanakan pelayanan publik sesuai prosedur yang ditetapkan. Artinya, komunikasi yang dilakukan. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 12. Oleh seorang pimpinan jenjang pengawas baik secara formal maupun informal, langsung maupun tidak langsung, verbal maupun non-verbal harus konsisten bertujuan untuk mengendalikan para pejabat pelaksana agar mau bergerak menyelenggarakan pelayanan publik sesuai prosedur yang ditetapkan. Karakteristik komunikasi yang tepat untuk menjalankan tugas tersebut adalah karakter komunikasi bergaya mengendalikan atau controlling. Informasi atau pesan-pesan yang dikomunikasikan berefek menggerakkan, mengarahkan, dan mengendalikan orang lain yang ada dalam ruang lingkupnya, untuk mau dan mampu bergerak sesuai prosedur yang ditetapkan. Karakteristik komunikasi pimpinan jenjang pengawas cenderung mengendalikan orang-orang yang ada di ruang lingkupnya agar mau dan mampu bergerak menyelenggarakan pelayanan publik sesuai prosedur yang ditetapkan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pimpinan yang sadar akan tugas jabatannya, sadar akan kewenangannya, sehingga dalam kesehariannya menggunakan komunikasi sebagai upaya menjalankan tugas jabatan dan kewenangannya, menjalin hubungan dengan bawahan, terbukti bawahan dapat menerima dan puas dengan cara kerja pimpinan tersebut. Frontiers Mindfulness and Leadership. Communication as a behavioral correlate of leader mindfulness and its effect on follower satisfaction psychology. Frontiersin.org. Karakteristik pimpinan yang cenderung mengendalikan tidaklah selamanya buruk dalam sebuah organisasi. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 13. Bagaimanapun, menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal adalah kewajiban. Dan tugas seorang pimpinan jenjang pengawas adalah mewujudkannya. Komunikasi juga adalah sebuah seni, sehingga dalam penerapannya dapat dikombinasikan dengan karakteristik komunikasi yang lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Namun prinsip utama yang harus dipegang oleh seorang pimpinan jenjang pengawas dalam berkomunikasi adalah tujuan berkomunikasi itu sendiri, yaitu mengendalikan pekerjaan. Jangan terlalu banyak melakukan seni komunikasi, jika akhirnya berdampak melupakan tujuan berkomunikasi. Karakteristik komunikasi pimpinan yang lain adalah karakteristik struktural. Komunikasi berkarakteristik struktural bertujuan menginformasikan atau memberikan pesan tentang perencanaan, deskripsi pembagian tugas, dan membuka peluang konsultasi yang seluas-luasnya sehingga berdampak bawahan lebih kuat memegang tujuan dan struktur organisasi. Karakteristik komunikasi model ini akan tepat jika dipergunakan pada bawahan yang punya kesadaran tinggi tentang tugas jabatannya sebagai pelaksana. Selain karakteristik komunikasi controlling dan struktural, ada satu lagi karakteristik komunikasi yang dapat dilakukan oleh pimpinan, yaitu karakteristik komunikasi dinamis. Karakteristik komunikasi dinamis bertujuan memberi informasi atau pesan yang merangsang bawahan untuk bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik dalam suasana kerja yang dinamis. Karakteristik komunikasi model ini akan tepat jika dipergunakan pada bawahan yang memiliki cukup kemampuan dalam bekerja dan berpikir kritis menyelesaikan permasalahan di lingkungan kerjanya yang dinamis. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 14. Kombinasi karakteristik komunikasi pimpinan dimungkinkan untuk dilakukan disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan organisasi. Namun dasar dan tujuan dalam berkomunikasi adalah yang utama.
Struktur organisasi pemerintahan menempatkan posisi pejabat pengawas berada di bawah pejabat administrator dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi. Maka selain berkomunikasi dengan bawahan, pimpinan jenjang pengawas juga melakukan komunikasi dengan atasan. Tentu saja karakteristik komunikasi tidak lagi menggunakan karakteristik controlling, struktural, maupun dinamis, namun karakteristik komunikasi antara bawahan kepada atasan yang cenderung siap menerima arahan, mentaati, dan menindaklanjutinya. Dewasa ini, penyelenggaraan pemerintahan telah dilaksanakan dengan pendekatan Way of Government, WOG. Way of Government merupakan pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor. Way of Government mengkondisikan adanya ruang lingkup koordinasi yang lebih luas yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan guna mencapai pelayanan publik yang lebih optimal. Artinya, di saat-saat tertentu, pimpinan jenjang pengawas juga melakukan komunikasi dalam rangka koordinasi dengan pihak-pihak di luar unit kerja yang berada dalam posisi yang sama sebagai pimpinan jenjang pengawas atau pihak-pihak di luar organisasi serta masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam situasi ini karakteristik komunikasi yang dapat dipergunakan adalah karakteristik komunikasi ekwalitarian. Karakteristik komunikasi ekwalitarian bertujuan menjalin hubungan yang modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 15. Saling terbuka, saling memberikan informasi dan gagasan demi kemajuan bersama yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Artinya, seorang pimpinan jenjang pengawas seyogianya berkompeten melakukan komunikasi dengan orang-orang yang menjadi bawahannya, atasannya, rekan atau kolega, dan masyarakat dengan karakteristik komunikasi tertentu disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan organisasi dengan tetap memegang prinsip utama yaitu tujuan berkomunikasi. Berikut alur komunikasi pimpinan jenjang pengawas dalam mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik di organisasinya. Gambar 1. Alur komunikasi pimpinan jenjang pengawasan. Beragam karakteristik komunikasi digambarkan dengan jelas di dalam video Learn How to Manage People and Be a Better Leader, YouTube. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 16. C. Latihan. Setelah memahami konsep dan value komunikasi dalam kepemimpinan organisasi, maka sebagai pimpinan jenjang pengawas, apa komitmen saudara ketika melakukan komunikasi dengan orang-orang yang berhubungan dengan lingkup kepemimpinan saudara? Baik atasan, bawahan, rekan, dan masyarakat? D. Rangkuman true leader di sebuah organisasi mutlak memerlukan kompetensi komunikasi yang luar biasa untuk bersama mewujudkan agenda. Pimpinan jenjang pengawas sebagai salah satu leader di dalam organisasi pemerintahan, dalam rangka melaksanakan tugas jabatannya selain menerapkan komunikasi dengan karakter sebagai pengendali kepada bawahannya, juga melakukan seni komunikasi dengan beragam karakter disesuaikan situasi, kondisi, dan kebutuhan organisasi dengan tetap memegang prinsip yaitu dasar dan tujuan berkomunikasi. E. Evaluasi 1. Jelaskan hubungan antara kepemimpinan dalam sebuah organisasi dan kemampuan berkomunikasi. 2. Jelaskan bagaimana karakteristik komunikasi dari seorang pimpinan jenjang pengawas. F. Umpan balik dan tindak lanjut. Materi pokok tentang komunikasi dalam kepemimpinan organisasi telah dibahas dengan singkat dan dilengkapi dengan gambaran-gambaran untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman saudara. Selanjutnya, disilakan saudara terus memupuk kesadaran bahwa sebagai pimpinan jenjang pengawas memiliki tugas jabatan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik di organisasi di mana saudara. Modul komunikasi dalam pelayanan publik. Pelatihan kepemimpinan pengawas. 17. Ditempatkan. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai karakteristik. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 18. Bab 3 Komunikasi efektif. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan komunikasi yang efektif. Setelah memahami kebutuhan komunikasi dalam kepemimpinan organisasi, pembahasan selanjutnya adalah tentang komunikasi efektif. Bagaimana konsep komunikasi efektif? Proses komunikasi efektif
dan evaluasi komunikasi yang bertujuan untuk menilai keefektifan komunikasi sehingga mutu dari kegiatan komunikasi dan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai dasar dan tujuan kegiatan komunikasi dapat ditingkatkan secara berkesinambungan. A. Konsep komunikasi efektif peserta latih. Satu hal paling mendasar yang harus disadari bahwa berkomunikasi dan berbicara adalah dua kegiatan yang berbeda. Berbicara itu belum tentu berkomunikasi. Oleh karena itu, untuk mengetahui perbedaan antara berkomunikasi dan berbicara serta konsep-konsep dalam berkomunikasi efektif, silakan simak video Communication Basic and Important https://youtube.be/2lkb7osg https://youtube.be/2lkb7osg. Jadi, saat berbicara dengan keluarga, teman, dan yang lainnya. Jadi, saat berbicara dengan keluarga, teman, dan yang lainnya selama ini, apakah selalu berkomunikasi? Atau hanya sekedar berbicara? Menyampaikan kata-kata atau kalimat yang kadang-kadang tidak ada pesan, atau pesan yang disampaikan kadang dapat dipahami dan kadang juga tidak dapat dipahami. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 19. Komunikasi merupakan kegiatan berbagi informasi atau pesan antara dua orang atau lebih. Artinya terdapat tiga komponen utama dalam komunikasi, yaitu pemberi informasi atau pesan yang disebut sebagai komunikator, penerima informasi atau pesan yang disebut sebagai komunikan, dan informasi atau pesan yang menjadi dasar dan tujuan komunikasi itu dilakukan. Seseorang yang mengucapkan kata atau kalimat kepada orang lain, tanpa mengandung informasi atau pesan di dalam setiap kata atau kalimat yang diucapkannya, berarti seseorang tersebut sedang berbicara, bukan berkomunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang bersumber dari kata communis yang berarti sama. Communico, communicatio atau communicara berarti membuat sama. Arti sama di dalam konteks ini adalah satu makna. Jadi, jika ada dua orang atau lebih berkomunikasi, maka komunikasi akan terjadi selama ada kesamaan mengenai apa yang dikomunikasikan. Baik si pengirim maupun si penerima sepaham tentang suatu pesan tertentu. Paradigma Laswell mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa terdapat 5 unsur dalam komunikasi, antara lain, 1. Komunikator, sender, source, adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi. 2. Pesan, message, adalah pernyataan yang didukung oleh lambang, bahasa, gambar, dan sebagainya. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 20. 3. Media, channel, media, adalah sarana atau saluran yang diperlukan untuk menyampaikan pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. 4. Komunikan, komunican, komunikate, receiver, recipient, adalah orang yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan komunikator. 5. Efek, impact, influence, adalah dampak sebagai pengaruh pesan. Mengapa dalam berkomunikasi selalu ada pesan? Karena di dalam komunikasi selalu ada tujuan. Tujuan komunikasi ditetapkan oleh komunikator agar komunikan melakukan perubahan seperti yang ditetapkan oleh komunikator. Perubahan-perubahan yang dapat terjadi sebagai efek atau dampak dari komunikasi antara lain perubahan pendapat, sikap, perilaku, maupun sosialnya. Jika terjadi perubahan sesuai tujuan yang ditetapkan oleh komunikator, maka komunikasi dinilai efektif. Komunikasi dinilai efektif jika informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan sehingga komunikan memberikan umpan balik atau tindak lanjut sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh komunikator yang terkandung di dalam informasi atau pesan tersebut. Untuk dapat menilai efektivitas komunikasi, silakan simak video tentang standar parameter layanan call center 108 https://youtube.be/yef2yrm https://youtube.yef2yrmra. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 21. Setelah mencermati video, silakan identifikasi siapa komunikatornya, siapa komunikannya, apa pesan dan tujuan berkomunikasi? Apa media yang dipergunakan untuk komunikasi?
Dan apa dampak komunikasi? Efektifkah komunikasi yang dilakukan? Jika dalam konteks pelayanan publik, pelayanan apa yang disediakan untuk publik? Siapa pemberi layanan? Siapa yang menerima layanan? Media apa yang dipergunakan untuk memberikan layanan? Apa tujuan layanan? Apa dampak layanan? Efektifkah layanan yang diberikan? Komunikasi yang efektif mendukung terwujudnya pelayanan publik yang efektif. Komunikasi efektif adalah dasar membangun hubungan. Semakin efektif komunikasi yang dilakukan, hubungan yang terjalin akan semakin kuat. Sedangkan semakin buruk komunikasi yang dilakukan, hubungan yang telah terbangun akan melemah bahkan menuju kerusakan seperti yang tergambar dalam video, How Bad Communication Ruins Good Relationships. https://yo2.b/1cg10n429bi https://yo2.b/1cg10n429bi Komunikasi efektif adalah sebuah keniscayaan. Memang perlu kemauan yang lebih untuk mengidentifikasi dan mengelola satu demi satu hal-hal yang dapat menjadi penghambat dalam berkomunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala hal yang dapat mendistorsi informasi atau pesan, sehingga menghalangi komunikan menerima pesan. Terdapat 4 bentuk hambatan komunikasi secara umum, antara lain, 1. Hambatan fisik, physical barriers. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 22. Terjadinya hambatan komunikasi karena belum tersedianya peralatan yang dibutuhkan dalam berkomunikasi, misal komputer, handphone, dan sebagainya. 2. Hambatan fisiologis, physiological barriers. Terjadinya hambatan komunikasi karena baik komunikator dan komunikan sedang dalam kondisi sakit, nyeri, kesulitan mendengar, atau dapat juga karena pandangan sempit. 3. Hambatan psikologis, psychological barriers. Terjadinya hambatan komunikasi karena baik komunikator dan komunikan memiliki kepribadian yang emosional atau belum dapat mengendalikan diri, mudah gugup, mudah khawatir sehingga tidak dapat menyampaikan maupun menerima pesan dengan objektif atau netral. 4. Hambatan semantik, semantic barriers. Terjadinya hambatan komunikasi karena perbedaan bahasa antar generasi, antar negara atau wilayah, juga penggunaan istilah-istilah khusus dari profesi tertentu. Terdapat 6 bentuk hambatan komunikasi yang lebih spesifik antara lain. 1. Sistem di dalam organisasi yang bermasalah. Permasalahan organisasi seperti sistem informasi yang buruk, supervisi, pengawasan pimpinan yang kurang, dan pekerja yang tidak berkompeten adalah beberapa kondisi yang dapat menghambat komunikasi. 2. Kebisingan budaya, suatu kondisi di mana setiap orang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda yang dapat membentuk karakteristik seseorang dalam berkomunikasi yang tidak selalu dapat diterima orang lain. 3. Pengalaman yang kurang. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 23. Berkomunikasi tentang sesuatu yang berhubungan dengan profesi atau pengalaman tertentu dengan orang lain yang berbeda profesi dan tidak punya pengalaman tentang hal itu, akan menjadi penghambat dalam berkomunikasi. 4. Karakteristik komunikasi yang abstrak dan ambigu atau tidak jelas. Berkomunikasi tentang hal-hal yang tidak jelas dan menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda atau banyak merupakan salah satu penghambat dalam berkomunikasi. 5. Informasi yang terlalu banyak. Berkomunikasi hendaknya dilakukan secara bertahap, satu demi satu, dan dilakukan cek pemahaman agar komunikan benar-benar menerima dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Komunikator yang berkehendak menyampaikan semua informasi dan pesan dengan cepat adalah salah satu penghambat komunikasi karena komunikan akan lelah dan tidak akan mau dan mampu menerima semua informasi atau pesan yang disampaikan. 6. Melompat pada simpulan. Berkomunikasi dengan langsung menyampaikan simpulan tanpa fakta dan data yang menjadi dasar suatu simpulan itu menghambat komunikasi karena terkesan memberi sesuatu yang besar dan tiba-tiba, sehingga berdampak komunikan tidak siap. Untuk lebih memahami adanya hambatan komunikasi dan dampaknya, silakan cermati video tentang divonis tewas karena COVID-19, keluarga protes, https://yo2.b/xmkzntk1dxg https://yo2.b/xmkzntk1dxg Video tersebut menunjukkan terjadinya komunikasi yang tidak efektif dalam pelayanan yang berdampak penerima layanan melakukan protes. Menurut saudara, hambatan komunikasi apa?
Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 24. Saja yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif? Upaya komunikasi apa dan kepada siapa, agar permasalahan selesai dan tidak terulang kembali, tindakan korektif dan preventif? B. Kegiatan komunikasi efektif. Kegiatan komunikasi efektif dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir hambatan komunikasi yang menyebabkan kegiatan komunikasi menjadi tidak efektif. Tahap persiapan terdiri dari A. Menetapkan tema atau topik komunikasi. Penetapan tema atau topik komunikasi merupakan upaya untuk proses komunikasi yang fokus hanya pada hal tertentu. B. Menyusun rencana komunikasi. Menyusun rencana komunikasi merupakan upaya untuk melaksanakan proses komunikasi yang terencana dan terkendali, sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif. Dalam menyusun rencana komunikasi, dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan komunikasi. Penetapan tujuan komunikasi dilakukan berdasarkan kebutuhan. Apakah kebutuhan untuk merubah sikap, perilaku, pendapat, atau sosial dari komunikan merupakan dasar menetapkan tujuan komunikasi. 2. Alokasi waktu untuk melaksanakan komunikasi. Alokasi waktu pelaksanaan komunikasi dapat ditentukan oleh komunikator atau pihak lain sebagai penyelenggara kegiatan. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 25. Komunikasi. Alokasi waktu perlu dicermati sebagai dasar komunikator menentukan seberapa banyak dan sedalam apa komunikasi akan dilaksanakan. 3. Jumlah pihak-pihak terhubung dan atau komunikan yang akan menjadi audiens. 4. Profil audiens seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, profesi, kebiasaan, perilaku, dan budaya, nilai-nilai yang dipegang. 5. Waktu dan tempat pelaksanaan komunikasi. Waktu pelaksanaan komunikasi juga merupakan hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam melaksanakan komunikasi. Apakah komunikasi dilakukan pagi hari, siang hari, atau malam hari? Komunikasi yang dilaksanakan di pagi hari tentu saja berbeda dengan komunikasi yang dilaksanakan di siang atau malam hari. Audiens cenderung dalam kondisi penuh semangat di pagi hari, cenderung mulai lelah dan mengantuk di siang atau malam hari. Bahkan untuk komunikasi di malam hari diperlukan persiapan khusus terkait penerangan di ruang komunikasi. Sedangkan tempat di mana komunikasi itu dilaksanakan juga perlu ditetapkan agar kebutuhan alat dan sarana prasarana komunikasi dapat dipersiapkan dengan matang. 6. Metode dan media komunikasi. Metode dan media komunikasi perlu ditetapkan setelah menetapkan tujuan komunikasi, alokasi waktu, jumlah dan profil audiens, serta waktu dan tempat audiens. Memilih metode dan media komunikasi yang tepat akan berpengaruh pada efektivitas komunikasi. 7. Penanggung jawab kegiatan komunikasi. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 26. Penanggung jawab kegiatan komunikasi bertugas merencanakan, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan komunikasi. Hasil laporan kegiatan komunikasi yang disusun oleh penanggung jawab komunikasi akan menjadi dasar atau pertimbangan perbaikan mutu dari kegiatan komunikasi selanjutnya. 8. Indikator komunikasi efektif. Keberhasilan kegiatan komunikasi atau komunikasi dinilai efektif jika tujuan komunikasi tercapai. Maka indikator komunikasi efektif adalah suatu kondisi di mana tujuan kegiatan komunikasi telah tercapai. 9. Evaluasi komunikasi. Proses komunikasi perlu dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu kegiatan komunikasi selanjutnya. Rencana evaluasi dapat berupa mekanisme dan waktu evaluasi yang disesuaikan dengan kegiatan komunikasi. Berikut adalah matriks rencana komunikasi sebagai alat bantu dalam menyusun rencana komunikasi. Modul komunikasi dalam pelayanan publik. Pelatihan kepemimpinan pengawas. 27. Tabel 1. Rencana kegiatan komunikasi efektif. Know kegiatan komunikasi. Tujuan kegiatan komunikasi. Alokasi waktu. Jumlah profil audiens. Waktu dan tempat. Metode media komunikasi. PJ indikator komunikasi efektif. Evaluasi komunikasi. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 28.
C. Penyusunan bahan komunikasi. Bahan komunikasi disusun berdasarkan tema, topik, dan rencana kegiatan komunikasi yang telah ditetapkan. Susun bahan komunikasi di dalam media komunikasi yang telah ditetapkan dengan jelas, ringkas, dan menggunakan bahasa baku dan/atau bahasa tertentu sesuai budaya lokal agar memudahkan audiens menerima dan memahami apa yang disampaikan. Yang juga perlu dicermati adalah banyaknya bahan komunikasi disesuaikan dengan alokasi waktu yang disediakan, jangan sampai lebih atau kekurangan waktu dalam melaksanakan komunikasi. 2. Tahap pelaksanaan komunikasi yang efektif membutuhkan 2 proses yaitu, A. Proses komunikator memberikan informasi atau pesan. Proses ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Untuk komunikator dapat memberikan informasi atau pesan yang dapat diterima oleh komunikan, dibutuhkan kemauan dan kemampuan menganalisis profil dari komunikan mulai dari usia, latar belakang pendidikan, budaya, kebiasaan, dan juga nilai-nilai yang dipegang. Berdasarkan hasil analisis profil komunikan, komunikator dapat menetapkan metode, media, bahasa, dalam menyampaikan informasi atau pesan dengan tepat. Upaya lain yang perlu dilakukan oleh komunikator terkait informasi atau pesan yang disampaikan agar tercapai komunikasi yang efektif antara lain. 1. Clarity, informasi atau pesan berupa poin-poin yang jelas. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 29. 2. Brevity, informasi atau pesan yang berupa poin-poin disampaikan dengan singkat dan cepat. 3. Konteks, informasi atau pesan yang disampaikan relevan dengan kebutuhan. 4. Impact, informasi atau pesan disampaikan dengan metode dan media yang berkesan bagi komunikan. 5. Values, informasi atau pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang bernilai bagi komunikan atau dibutuhkan oleh komunikan. Penjelasan lengkap tentang hal di atas dapat disimak di dalam video tercipta for grade. Communication https://youtube.b/kfwstsvj8xw https://youtube.b/kfwstsvj8xw. Setelah menyimak video, bagaimana upaya komunikasi yang selama ini saudara lakukan? Apakah sudah berupaya memastikan komunikasi berjalan dengan efektif? Atau justru telah terjadi dampak-dampak dari komunikasi yang buruk? Dalam konteks kepemimpinan, sebuah hasil penelitian tentang hambatan komunikasi di dalam sebuah organisasi menunjukkan bahwa seorang pimpinan yang berperan sebagai komunikator yang buruk menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi pada bawahan tentang bagaimana melaksanakan kegiatan atau pekerjaan. Sehingga akibat lebih lanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan menjadi tidak optimal. Untuk penelitian lengkap dapat diakses di hambatan komunikasi internal di organisasi pemerintahan Harifarman Jurnal Aspikom. Pimpinan perlu menerapkan komunikasi efektif, agar tugas jabatan dapat terlaksana dengan baik. B. Proses komunikan menerima informasi atau pesan. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 30. Proses ini juga tidak sesederhana yang dibayangkan. Untuk komunikan dapat menerima informasi atau pesan, maka komunikan perlu menjadi pendengar yang baik atau melakukan active listening. Selama menerima informasi atau pesan, komunikan bersikap netral, tidak berasumsi, tidak berpersepsi sendiri, namun berupaya menerima dan memahami maksud dan tujuan dari informasi atau pesan yang disampaikan. Sehingga komunikasi dapat memberikan umpan balik terhadap komunikator sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya komunikasi. Komunikasi efektif membutuhkan peran keduanya, baik komunikator dan komunikan. Maka sebagai komunikator yang memegang kendali dalam menyampaikan informasi atau pesan, perlu melakukan pengkondisian agar komunikan berada dalam kondisi siap melakukan active listening dan netral. Terdapat 2 bentuk komunikasi yang dapat dilakukan selama proses berkomunikasi yaitu, A. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa, baik secara lisan seperti berbicara maupun tulisan seperti memo, laporan kegiatan, infografis, dan sebagainya. C. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah, intonasi atau nada suara, dan jarak fisik. Bentuk Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 31. Komunikasi nonverbal memiliki peran lebih besar dibandingkan komunikasi bentuk verbal untuk mencapai komunikasi yang efektif.
Komunikasi nonverbal mengambil peran besar dalam mencapai komunikasi efektif. Untuk lebih memahami bagaimana dua bentuk komunikasi, silakan simak video tentang komunikasi verbal dan nonverbal https://youtube.b/wahmetcaps.2/youtube.b/warmkelke. Menurut saudara, mengapa komunikasi nonverbal berperan besar dalam mewujudkan komunikasi yang efektif? 3. Tahap evaluasi peserta latih. Setelah melakukan komunikasi, dibutuhkan kegiatan evaluasi untuk menilai apakah komunikasi yang telah dilakukan efektif atau tidak. Apakah informasi atau pesan yang disampaikan telah sungguh-sungguh diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh komunikan? Bahkan lebih lanjut lagi, apakah informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator telah berdampak bagi komunikan? Sehingga evaluasi komunikasi dapat dilakukan dalam 3 fase. A. Evaluasi yang dilakukan selama proses komunikasi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab kepada komunikan tentang penerimaan dan pemahaman informasi atau pesan yang telah disampaikan. Contoh kalimat yang dapat dipergunakan dalam evaluasi, jadi, apa yang telah saudara terima dan pahami dari apa yang saya sampaikan? Modul komunikasi dalam pelayanan publik, pelatihan kepemimpinan pengawas. 32. Baiklah. Silakan saudara sampaikan kembali tentang apa yang telah saudara pahami. B. Evaluasi yang dilakukan segera setelah komunikasi selesai. Evaluasi dilakukan dengan metode wawancara kepada komunikan, penerimaan dan pemahaman informasi atau pesan secara utuh, metode, media, komunikasi verbal dan nonverbal yang dilakukan. Contoh kalimat yang dapat dipergunakan dalam evaluasi, silakan saudara sampaikan kembali tentang apa yang telah saudara terima dan pahami. Menurut saudara, apakah media yang dipergunakan memudahkan saudara memahami informasi atau pesan yang disampaikan? Mengapa? Menurut saudara, apakah metode yang dipergunakan memudahkan saudara memahami informasi atau pesan yang disampaikan? Mengapa? Apakah saudara mendengar kata atau bahasa atau kalimat yang tidak atau sulit dipahami? Apakah saudara melihat ada sikap atau perilaku komunikator yang perlu diperbaiki? C. Evaluasi yang dilakukan beberapa waktu setelah komunikasi selesai. Evaluasi dilakukan dengan metode wawancara dan atau observasi. Secara berkala tentang dampak komunikasi bagi komunikan. Sebagai contoh, pimpinan melakukan komunikasi kepada bawahan yang bertujuan menggerakkan dan mengarahkan bawahan agar mau bekerja memberikan pelayanan publik dengan menerapkan SOP yang baru saja direvisi. Maka selain dilakukan evaluasi di 2 fase. Modul komunikasi dalam pelayanan publik, pelatihan kepemimpinan pengawas. 33. Sebelumnya, juga dilakukan evaluasi beberapa waktu setelah komunikasi. Evaluasi dilakukan dengan observasi untuk mengetahui apakah bawahan telah memberikan pelayanan publik dengan menerapkan SOP baru atau tidak, dan dilanjutkan dengan wawancara kepada yang bersangkutan tentang bagaimana dan mengapa menerapkan atau tidak menerapkan SOP baru. Dampak yang terjadi pada komunikan setelah menerima informasi dan pesan dari komunikator adalah umpan balik tertinggi yang dituju dalam komunikasi. Untuk apa komunikan memberi umpan balik berupa jawaban, paham, atau iya, akan kami lakukan, namun pada kenyataannya, apa yang dipahami dan apa yang diiyakan tidak pernah dilakukan di waktu-waktu berikutnya. Artinya, komunikasi yang dilakukan kembali gagal. Contoh kalimat yang dapat dipergunakan dalam wawancara, mengapa saudara tidak menerapkan SOP baru? Apakah masih ada yang belum dipahami dari SOP baru tersebut? Apakah ada hambatan dalam melaksanakan SOP baru? Hasil evaluasi komunikasi yang menunjukkan terjadinya kegagalan. Dalam berkomunikasi, ditindaklanjuti dengan melakukan analisis penyebab kegagalan terjadi. Analisis dimulai dengan terlebih dahulu menggali hal-hal yang penghambat komunikasi atau barrier communication sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Contoh pertanyaan tentang hambatan komunikasi, apakah alat komunikasi tersedia dengan lengkap sesuai kebutuhan? Apakah waktu itu saudara dalam kondisi yang sakit atau tidak enak badan? Modul komunikasi dalam pelayanan publik, pelatihan kepemimpinan pengawas. 34. Apakah bahasa atau kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi tidak mudah dipahami? Apakah kalimat yang dipergunakan terlalu panjang atau berbelit-belit? Apakah informasi yang diberikan terlalu banyak? Apakah informasi atau pesan yang disampaikan tidak relevan dengan kebutuhan saat ini?
Apakah metode dan media komunikasi yang dipergunakan dalam berkomunikasi, apakah informasi atau pesan yang disampaikan kurang atau bahkan tidak bermakna bagi komunikan? Sebagai true leader, apapun hasil evaluasi komunikasi, terima dengan kebesaran jiwa, dan lakukan perbaikan dalam melakukan komunikasi saat itu juga sampai komunikan memahami informasi atau pesan yang disampaikan sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan komunikator. Evaluasi komunikasi yang konsisten dilakukan sampai fase terakhir, akan menjamin efektivitas komunikasi yang berdampak pada tercapainya tujuan komunikasi. Tidak cukup sampai di sini, dalam konteks seorang pimpinan jenjang pengawas yang konsisten melakukan evaluasi komunikasi maka akan terjadi peningkatan kompetensi komunikasi pada dirinya secara berkesinambungan yang berdampak pada peningkatan kinerja para pejabat pelaksana di ruang lingkup. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 35. Kepemimpinan yang juga berkesinambungan, sehingga pada akhirnya penyelenggaraan pelayanan publik akan berjalan dengan optimal. Inti komunikasi efektif bagi pimpinan jenjang pengawas kepada bawahannya adalah bawahan melaksanakan perintah sesuai perintah pimpinan yang didasari dengan kebijakan pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. C. Latihan upaya apa yang akan saudara lakukan agar setiap komunikasi berjalan dengan efektif? D. Rangkuman terdapat perbedaan definisi antara berbicara dan berkomunikasi. Berbicara merupakan kegiatan menyampaikan kata atau kalimat yang belum tentu ada informasi atau pesan di dalamnya, sedangkan berkomunikasi merupakan kegiatan menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Paradigma Laswell mendefinisikan komunikasi dengan 5 unsur di dalam proses komunikasi yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek komunikasi. Komunikasi akan dinilai efektif jika informasi atau pesan diterima dan dipahami oleh komunikan dan ditindaklanjuti oleh komunikan sesuai tujuan komunikasi yang ditetapkan oleh komunikator. Tujuan komunikasi adalah terjadinya perubahan pendapat, sikap, perilaku, dan sosial. Kegiatan komunikasi efektif terdiri dari 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan komunikasi dimulai dari menetapkan topik, tema komunikasi, tujuan komunikasi, menyusun. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 36. Rencana komunikasi yang bertujuan melaksanakan kegiatan komunikasi yang terencana dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan komunikasi. Tahap pelaksanaan komunikasi merupakan proses memberi dan menerima informasi, pesan dengan mengacu hal-hal yang telah ditetapkan di tahap persiapan. Evaluasi komunikasi perlu dilakukan selama, segera setelah komunikasi, dan beberapa waktu setelah komunikasi yang bertujuan menilai keefektifan kegiatan komunikasi. Evaluasi 1. Jelaskan indikator komunikasi dinilai efektif 2. Jelaskan tahap-tahap kegiatan komunikasi yang efektif 3. Jelaskan tujuan evaluasi komunikasi dan prosesnya. F. Umpan balik dan tindak lanjut bab ini telah membahas tentang komunikasi efektif. Selanjutnya silahkan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan komunikasi di unit kerja saudara. Apakah telah melakukan komunikasi efektif? Apakah pernah melakukan evaluasi komunikasi? Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 37. Bab 4 Komunikasi Publik. Indikator hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan komunikasi publik. Setelah memahami komunikasi efektif, materi pokok selanjutnya yang akan dibahas adalah komunikasi publik. Komunikasi publik adalah salah satu jenis komunikasi yang dibutuhkan oleh seorang pimpinan dalam menjalankan tugasnya. A. Konsep komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan pada banyak orang baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai seorang pimpinan jenjang pengawas tentu saja makna dari banyak orang adalah atasan, bawahan, rekan sesama pimpinan jenjang pengawas, pihak-pihak luar organisasi yang diajak kerjasama dalam memberikan pelayanan publik, dan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan publik. Ruben dan Stewart, 2013, menyatakan bahwa komunikasi publik berperan besar dalam menciptakan dan menyebarluaskan informasi atau pesan yang umum, namun bermakna bagi sejumlah besar penerima. Komunikasi publik menyampaikan tentang kegiatan individu, organisasi dalam hubungannya dengan orang lain, kelompok lain,
komunitas lain, organisasi lain, dan masyarakat. Penyampaian informasi atau pesan dalam komunikasi publik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 38. 1. Secara langsung komunikasi dengan cara berbicara di depan publik seperti berpidato dan presentasi menyampaikan materi. Contoh komunikasi publik secara langsung dapat disimak dalam video, cegah corona dengan kedisiplinan melakukan protokol kesehatan, https://jamah1ki39ups.b/jamah1ki39u setelah mencermati video tersebut. Silakan saudara sebutkan karakteristik komunikasi publik secara langsung. 2. Tidak langsung komunikasi dengan menggunakan media massa, blog, website, media sosial, email, surat menyurat dan media lain yang dapat menjangkau banyak orang. Contoh komunikasi publik secara tidak langsung dapat dilihat di gambar berikut. Gambar 2 laman website Lembaga Administrasi Negara. Silakan saudara sebutkan karakteristik komunikasi publik secara tidak langsung. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 39. Informasi atau pesan di dalam komunikasi publik yang disebut sebagai informasi publik merupakan hal-hal penting yang perlu diketahui dan ditindaklanjuti oleh publik. Komunikasi publik yang efektif berdampak publik mau bergerak, melakukan apa yang menjadi maksud dan tujuan yang terkandung di dalam informasi publik tersebut. B. Teknik-teknik komunikasi publik. Beberapa teknik yang dipergunakan dalam komunikasi publik yang harus dikuasai oleh seorang pimpinan antara lain. 1. Public speaking merupakan teknik berbicara secara langsung yang bertujuan menyampaikan informasi atau pesan kepada banyak orang atau di depan umum. Artinya, kemampuan public speaking adalah modal utama untuk melakukan komunikasi secara langsung, baik formal seperti berpidato, berbicara di media massa seperti di televisi atau radio maupun informal seperti berbincang-bincang dengan masyarakat ketika melakukan kunjungan ke lapangan. Public speaking dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan. Dalam melakukan public speaking, seseorang harus piawai menerapkan dua bentuk komunikasi, yaitu verbal dan nonverbal dalam waktu yang bersamaan. Tentu saja, porsi komunikasi nonverbal mengambil peran lebih besar dalam menentukan keberhasilan suatu public speaking. Membutuhkan persiapan khusus sebelum melakukan public speaking untuk meminimalisir hambatan-hambatan komunikasi yang mungkin terjadi, antara lain. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 40. A. Mengenali karakteristik atau profil audiens, seperti usia, profesi, latar belakang pendidikan dan budaya. Dengan pengenalan tersebut dapat ditetapkan bahasa, kata diksi, metode, dan media yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan public speaking nantinya, sehingga informasi atau pesan dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh audiens. B. Mengidentifikasi kebutuhan audiens dan pengalaman-pengalaman audiens untuk menjadi fokus pembicaraan dan pembahasan. Agar tidak lupa, saudara dapat membuat catatan-catatan kecil, namun tidak dibolehkan terlihat terlalu sering membaca catatan. Saat pelaksanaan public speaking, penerapan komunikasi nonverbal berupa eye contact, mimik muka, bahasa tubuh, artikulasi suara yang jelas, intonasi suara yang memberikan penekanan-penekanan pada kata-kata tertentu yang menjadi pesan utama, dan jeda-jeda dalam berbicara yang mencerminkan keterbukaan, keramahan, kehangatan, dan kepercayaan diri yang seyogyanya dilakukan sejak sebelum dimulai bicara, selama berbicara, dan bahkan saat mengakhiri pembicaraan untuk selalu membangun hubungan, liking and respect, dan kepercayaan, trust, dari audiens, sehingga audiens mau menerima, mengerti, dan memberikan umpan balik dari setiap informasi atau pesan yang disampaikan. Di awal, sampaikan pengantar yang membukakan pandangan audiens tentang kebutuhan mereka, menyadarkan audiens tentang kebutuhan mereka. Dapat menggunakan cerita singkat tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar atau di dunia nyata. Sehingga sebelum masuk dalam penyampaian informasi atau pesan, audiens sudah siap menerima karena telah menyadari kebutuhan mereka akan informasi atau pesan. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 41. Tersebut. Selama menyampaikan informasi atau pesan, tetap jalin hubungan dengan audiens,
Cermati dan pastikan audiens masih fokus pada saudara dan apa yang saudara sampaikan. Jika terdeteksi fokus audiens mulai berkurang, dapat diberikan selingan berupa menceritakan kisah yang lucu, bercanda, bahkan bernyanyi. Upaya apapun itu yang memang masih dimungkinkan dilakukan di forum dan bertujuan menjaga audiens tetap fokus. Evaluasi komunikasi juga perlu dilakukan dalam public speaking, dan justru evaluasi komunikasi yang dilakukan selama proses public speaking menjadi salah satu strategi untuk memastikan audiens tetap fokus pada pembicara dan informasi atau pesan yang disampaikan. Untuk mendapatkan gambaran tentang public speaking, silahkan simak video, Jadilah Pembicara Publik yang Lebih Percaya Diri, https://youtube.b/chavguonol_f/2/youtube.b/chavguonol_e. Jadi, hal-hal yang saja yang perlu saudara upayakan agar dapat melakukan public speaking dengan maksimal. Public speaking adalah modal utama berkomunikasi publik secara langsung. 2. Presentasi merupakan salah satu teknik komunikasi publik yang dilakukan secara langsung, cenderung bersifat formal, dan menggunakan media berupa bahan tayang. Bahan tayang presentasi mengandung poin-poin informasi atau pesan terutama dalam bentuk visual berupa tulisan, gambar, diagram, dan dapat juga dilengkapi dengan audio visual seperti video yang bertujuan memperjelas. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 42. Informasi atau pesan yang disampaikan. Sehingga dibutuhkan paling tidak 2 kemampuan untuk dapat melakukan presentasi dengan efektif, yaitu kemampuan public speaking dan kemampuan membuat bahan tayang. Ketentuan melakukan public speaking di dalam presentasi, sesuai dengan yang telah dibahas di bagian public speaking sebelumnya. Sehingga di bagian teknik presentasi ini fokus membahas tentang penyusunan bahan tayang dan tahap melakukan presentasi. Bahan tayang dapat dibuat menggunakan aplikasi khusus untuk menyusun bahan tayang seperti Microsoft PowerPoint, Prezi, Visma, Soho Show, dan lain-lain. Dalam menyusun bahan tayang, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah A. Kontras antara background dan tulisan menggunakan warna yang kontras agar bahan tayang menjadi jelas dan mudah dilihat oleh audiens. B. Visual, bahan tayang yang dibuat berfungsi memvisualisasikan informasi atau pesan. Jadi presenter tidak mempersilahkan audiens untuk membaca apa yang ada di bahan tayang, namun presenter mempersilahkan audiens untuk melihat visualisasi informasi atau pesan yang ada di bahan tayang dan mendengarkan penjelasan dari presentasi tentang apa yang divisualisasikan. Sehingga, untuk dapat memvisualisasikan dengan jelas perlu seperti Arial, Calibri, Tahoma, dan sebagainya, dengan ukuran huruf minimal 24. Tulisan berupa poin-poin dari informasi atau pesan, dan dilengkapi dengan gambar atau video yang berhubungan dengan informasi atau pesan yang disampaikan. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 43. C. Sederhana, bahan tayang bersifat formal, tidak terlalu banyak animasi, dengan tulisan-tulisan yang tidak memenuhi seluruh slide, halaman atau hindari, too much. Presentasi dilakukan dalam 3 tahap. A. Pendahuluan merupakan tahap di mana seorang presentan mulai membuka presentasi dengan kalimat-kalimat yang bertujuan untuk menyapa, memperkenalkan diri, membangun kepercayaan, dan menggerakkan audiens agar bersedia fokus kepada presentan. Tentu saja, komunikasi nonverbal seperti tatapan mata, mimik wajah, dan gerak tubuh harus selaras dengan makna kalimat-kalimat yang dinyatakan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Lakukan dengan pandangan mata ditujukan ke seluruh audiens dan tersenyum penuh semangat, sehingga audiens pun akan menerima energi kebahagiaan dan semangat dari presentan. Berikut ini adalah video tentang cara presentasi yang baik dan menarik. https://youtube.b/_-0j114j7 https://youtube.b/_-0j114j7. Bagaimana menurut saudara? Apakah sudah tergambar lebih jelas untuk mengawali presentasi? Jadi, apa upaya yang harus saudara lakukan agar saudara dapat mengawali presentasi dengan baik? B. Isi merupakan tahap di mana seorang presentan menyampaikan informasi atau pesan kepada audiens. Untuk mengawali tahap ini,
Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 44. Lakukan upaya untuk menggerakkan audiens agar audiens memutuskan untuk mau fokus menerima dan memahami informasi atau pesan yang disampaikan. Sadarkan bahwa informasi atau pesan yang akan disampaikan adalah sebuah kebutuhan bagi audiens itu sendiri. Kondisi ini dapat dicapai dengan melakukan apersepsi. Presentan menyampaikan kalimat-kalimat, gambar, atau video yang menggugah kesadaran audiens tentang nilai atau value dari informasi atau pesan yang akan disampaikan bagi audiens. Sebagai contoh, jika akan mempresentasikan hasil penilaian pelayanan publik di instansi kepada pimpinan yang lebih tinggi dan seluruh pejabat pelaksana yang terkait dengan pelayanan publik tersebut, maka sebelum masuk ke isi presentasi, diawali dengan melakukan apersepsi dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Menurut Bapak Ibu semua, apa makna sebuah saran dan masukan yang diberikan pelanggan untuk kita? Apa tujuan kita mempersilakan pelanggan memberikan saran dan masukan untuk kita? Apa yang terjadi pada organisasi kita jika setiap keluhan yang terjadi kita tidak tindak lanjuti? Presentan memberikan gambaran-gambaran secara lisan maupun audio visual tentang dampak sebuah organisasi yang tidak mau menerima dan menindaklanjuti saran dan masukan pelanggan untuk perbaikan pelayanan publik di organisasinya. Apersepsi adalah kunci agar audiens memutuskan untuk mau fokus menerima, memahami, dan memberikan umpan balik dari informasi atau pesan yang dipresentasikan. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 45. Setelah memastikan seluruh audiens berkomitmen memandang informasi atau pesan sebagai kebutuhan atau bernilai bagi audiens, maka saatnya presentan menyampaikan informasi atau pesan secara runtut dan bertahap. Di tengah-tengah penyampaian informasi atau pesan, presentan mempersilahkan audiens untuk bertanya sebagai upaya menjaga hubungan sekaligus melakukan evaluasi komunikasi tentang apa yang telah diterima dan dipahami sebagai upaya menjaga efektivitas komunikasi. C. Penutup merupakan tahap akhir dari sebuah presentasi, di mana presentan merumuskan sendiri simpulan atau bersama dengan audiens, melakukan evaluasi komunikasi kembali, dan menyampaikan kalimat-kalimat bijak yang dapat menjadi inspirasi. Dan menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersediaan dan kerjasama seluruh audiens sehingga komunikasi yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif. Sebagai gambaran tentang presentasi yang baik dan buruk, silakan simak video https://youtube.b/v8lsteps.2/youtube.b/v8lkas dan https://youtube.b/rf7debotku.2/youtube.b/rf7debotku. Setelah mencermati video di atas, silakan sebutkan apa perbedaan presentasi yang baik dan buruk. 3. Menulis informasi atau pesan di media massa baik cetak maupun non-cetak dan media sosial. Menulis informasi atau pesan di media massa baik cetak maupun non-cetak dan media sosial merupakan salah satu teknik komunikasi publik yang dilakukan secara tidak langsung. Teknik ini bertujuan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik, atau memberikan modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 46. Pesan agar publik tahu dan mau melakukan apa yang disampaikan dalam pesan tersebut. Salah satu contoh kegiatan menulis di lingkup organisasi pemerintahan adalah menulis artikel tentang suatu kegiatan yang dipublikasikan kepada publik melalui website atau media sosial yang dimiliki oleh instansi sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Isi artikel adalah tentang poin-poin yang perlu diketahui oleh publik, yang mudah diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh publik yang membacanya. Perlu kemampuan mengeksplorasi cara menulis artikel yang dapat merubah opini publik agar publik memberikan umpan balik sesuai tujuan artikel tersebut disusun. Contoh lain adalah menulis laporan kegiatan. Esensi dari sebuah laporan kegiatan adalah tulisan yang mendeskripsikan penyelenggaraan suatu kegiatan dan evaluasinya. Bagi organisasi, laporan kegiatan dapat dipergunakan sebagai dasar manajemen menetapkan kebijakan peningkatan mutu layanan publik. Sedangkan bagi pihak luar, laporan kegiatan yang diupload di website organisasi adalah wujud keterbukaan informasi publik agar publik mengetahui pelayanan apa saja dan bagaimana penyelenggaraannya.
Sehingga suatu saat jika publik membutuhkan pelayanan tersebut, pabrik tahu harus bagaimana menyikapinya. Secara umum, sistematika laporan kegiatan terdiri dari 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang diselenggarakannya kegiatan dan tujuan kegiatan. 2. Pelaksanaan kegiatan yang mendeskripsikan tentang pelaksanaan kegiatan, permasalahan serta upaya menyelesaikan permasalahan, dan rencana tindak lanjut perbaikan. 3. Penutup yang berisi simpulan dan saran. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 47. Agar tindak lanjut yang telah ditetapkan dapat dilakukan sehingga terjadi perbaikan pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. 4. Mengelola keluhan, complaint handling. Mengelola keluhan perlu dibahas di dalam komunikasi publik sehubungan tugas jabatan seorang pimpinan jenjang pengawas adalah mengendalikan bawahan agar kegiatan pelayanan publik dilakukan sesuai prosedur. Di sisi lain, sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa salah satu prinsip pelayanan publik adalah partisipatif, di mana setiap kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus menerapkan partisipasi dari publik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Sehingga kemampuan komunikasi publik dalam respon keluhan dari publik mutlak diperlukan. Lalu, apa yang harus dilakukan jika menerima keluhan dari publik? Tanamkan mindset di dalam kesadaran diri bahwa setiap keluhan yang disampaikan oleh publik memiliki value. Value sebuah keluhan adalah masukan dan dasar bagi peningkatan mutu pelayanan suatu organisasi. Sehingga, ketika menerima keluhan dari publik, pasti akan tetap tenang bahkan berterima kasih kepada publik atas masukan yang disampaikan kepada organisasi. B. Netral dalam menerima keluhan, tidak berasumsi, tidak bertendensi dan segera memberikan respon dengan mengucapkan terima kasih atas masukan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mempersilakan publik menyampaikan dengan jelas tentang apa dan bagaimana pelayanan yang dikeluhkan. Lakukan active listening, memparafrase poin-poin yang disampaikan untuk memastikan keluhan yang diterima sudah sesuai dengan yang dimaksud oleh. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 48. Publik. Di akhir komunikasi, sampaikan bahwa mewakili organisasi akan berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan publik agar kejadian tidak terulang kembali. Ingat, jangan memberikan pernyataan-pernyataan yang terkesan membela diri atau pembenaran diri karena justru akan memperkeruh keadaan. C. Berikan tindakan korektif sesegera mungkin sesuai kebutuhan. D. Analisis keluhan dengan berupaya memahami maksud keluhan dihubungkan dengan hasil dan proses pelayanan apa yang belum optimal. Identifikasi siapa saja dan bagian mana yang terkait dengan pelayanan tersebut. Selanjutnya, bersama pihak-pihak terkait melakukan analisis penyebab permasalahan pelayanan baik dari sisi input, proses dan hasil penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal dan menyebabkan terjadinya keluhan pada publik. E. Menetapkan rencana tindak lanjut perbaikan bersama pihak-pihak terkait sebagai langkah preventif dan perbaikan mutu pelayanan publik sesuai skala prioritas organisasi. F. Menyampaikan perkembangan tindak lanjut perbaikan kepada publik termasuk yang menyampaikan keluhan, menggunakan media komunikasi yang ditetapkan organisasi. Sebagai pimpinan jenjang pengawas, 4 teknik komunikasi publik di atas sudah sangat cukup untuk saudara menjalankan tugas jabatan. Silakan sungguh dipahami dan bersiap untuk dipraktikkan di pembelajaran berikutnya. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 49. C. Latihan peserta latih. Untuk saudara mendapatkan gambaran nyata tentang penerapan komunikasi publik silakan secara berkelompok. 1. Temukan contoh berupa artikel atau video tentang pelayanan publik yang buruk dari satu instansi pemerintah atau keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah. 2. Jika saudara adalah pimpinan jenjang pengawas yang bertanggung jawab mengendalikan pekerjaan di pelayanan publik tersebut, A. Teknik komunikasi publik apa yang akan saudara lakukan? B. Informasi atau pesan apa saja yang akan saudara sampaikan? C. Kepada siapa informasi atau pesan itu akan saudara sampaikan? D. Rangkuman komunikasi publik adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pimpinan jenjang pengawas dalam menjalankan tugas mengendalikan bawahannya agar melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur.
bekerja sama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar organisasi dan memastikan adanya partisipasi publik dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di ruang lingkup kepemimpinannya. Teknik komunikasi publik yang menjadi kompetensi seorang pimpinan jenjang pengawas adalah public speaking yang mendasari teknik-teknik komunikasi lainnya, presentasi yang merupakan teknik komunikasi publik yang cenderung formal, menulis, dan handle complain di mana masing-masing teknik jelas penerapannya disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan komunikasi. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 50. Evaluasi 1. Jelaskan bagaimana komunikasi publik yang efektif. 2. Jelaskan karakteristik masing-masing teknik komunikasi publik dan tujuan penerapannya. Umpan balik dan tindak lanjut. Bab ini telah membahas tentang komunikasi publik yang efektif dan teknik-tekniknya disesuaikan dengan kebutuhan seorang pimpinan jenjang pengawas. Selanjutnya silakan berlatih lebih lanjut melihat permasalahan-permasalahan pelaksanaan pelayanan publik dan keluhan-keluhan publik yang diterima di instansi saudara, dan upaya komunikasi apa yang akan saudara lakukan, baik komunikasi personal maupun publik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan akan dibahas di pembelajaran bab berikutnya. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 51. 5 praktik komunikasi publik yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. Setelah menerima bekal tentang komunikasi publik yang efektif, maka pembelajaran berikutnya adalah mempraktikkannya. Praktik komunikasi publik yang efektif dalam membangun kerjasama, menggerakkan dan mengarahkan semua pihak yang terlibat dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik sehingga pelayanan publik yang diberikan menjadi optimal. Materi pokok ini mengarahkan secara runtut tahap demi tahap yang harus dipraktikkan dalam berkomunikasi publik. Mulai dari praktik persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga, setelah selesai pembelajaran, setiap peserta telah mampu melakukan persiapan komunikasi publik, melaksanakan komunikasi publik, dan mengevaluasinya. Persiapan peserta latih. Sebelum melaksanakan kegiatan komunikasi pada publik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan persiapan. Persiapan kegiatan komunikasi publik terdiri dari 1. Menetapkan tema atau topik yang akan dikomunikasikan. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 52. Penetapan tema atau topik komunikasi adalah upaya untuk memastikan komunikasi yang terjadi akan difokuskan pada hal tertentu. Untuk latihan 1A, silakan peserta praktik menentukan tema atau topik apa yang akan dikomunikasi di kejadian yang ada dalam artikel Warga Pekanbaru banyak keluhkan pelayanan publik. Ini catatan Ombudsman Riau, Ombudsman RI. Jika saudara mau mencermati setiap kejadian yang ada di lingkungan kerja saudara, mudahkan untuk menentukan tema, topik sebagai bahan untuk berkomunikasi. Untuk latihan 1B, silakan peserta mencermati kondisi dan situasi penyelenggaraan pelayanan publik di instansi masing-masing yang dinilai belum optimal, atau yang berjalan belum sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, atau pelayanan publik yang dikeluhkan oleh masyarakat. Temukan tema topik yang perlu dikomunikasikan sebagai upaya memperbaiki pelayanan publik di instansi saudara. 2. Menyusun rencana komunikasi. Menyusun rencana komunikasi merupakan bagian dari persiapan sebelum melakukan kegiatan komunikasi publik yang terencana agar komunikasi publik yang dilakukan dapat dikendalikan dan efektif. Untuk latihan 2. Silakan menyusun rencana komunikasi menggunakan alat bantu berupa matriks rencana komunikasi. Modul komunikasi dalam pelayanan publik. Pelatihan kepemimpinan pengawas. 53. Tabel 2. Rencana kegiatan komunikasi publik. No kegiatan komunikasi. Tujuan kegiatan komunikasi, alokasi waktu, jumlah, profil audiens. Waktu dan tempat, metode, media komunikasi. PJ indikator komunikasi efektif. Evaluasi komunikasi. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 54. 3
3. Penyusunan bahan komunikasi. Bahan komunikasi disusun berdasarkan tema, topik, dan rencana kegiatan komunikasi publik yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan data-data berupa tujuan komunikasi, alokasi waktu, jenis dan jumlah audiens, juga waktu dan tempat komunikasi. Untuk latihan 3, silakan peserta menyusun bahan komunikasi sesuai rencana yang telah ditetapkan menggunakan media yang telah ditetapkan. B. Pelaksanaan kegiatan komunikasi publik disesuaikan dengan rencana komunikasi yang telah ditetapkan. Komunikator perlu mencermati tentang hambatan atau kendala yang terjadi selama proses komunikasi. Untuk latihan 4, dipersilakan peserta mempraktikkan pelaksanaan kegiatan komunikasi publik. Pengaturan praktik pelaksanaan komunikasi publik diserahkan kepada pengampu materi. C. Evaluasi komunikasi. Evaluasi dilakukan pada pokok-pokok yang menjadi indikator komunikasi publik yang efektif yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan komunikasi. Untuk latihan 5, silakan peserta melakukan self-monitoring dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik yang telah dilaksanakan, dan menetapkan rencana tindak lanjut perbaikan kegiatan komunikasi bersama peserta lain jika memungkinkan. Modul komunikasi dalam pelayanan publik pelatihan kepemimpinan pengawas. 55. D. Rangkuman praktik melaksanakan komunikasi publik dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik di organisasi dilakukan dalam 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Seluruh tahap dilakukan dengan dasar dan tujuan yang jelas yaitu pengkajian kebutuhan organisasi dalam meningkatkan dan memperbaiki mutu pelayanan publik di dalam organisasi. Komunikasi dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal organisasi yang terhubung dengan kegiatan pelayanan publik, publik sebagai penerima layanan, dan mengevaluasi kegiatan komunikasi untuk memastikan kegiatan komunikasi publik yang dilakukan efektif, serta menetapkan rencana tindak lanjut perbaikan kegiatan komunikasi selanjutnya. E. Evaluasi 1. Jelaskan persiapan komunikasi publik yang efektif. 2. Jelaskan pelaksanaan dan evaluasi komunikasi publik agar komunikasi publik lebih efektif. 3. Jelaskan bagaimana pengalaman praktik melakukan komunikasi publik. F. Umpan balik dan tindak lanjut peserta latih. Saudara telah menerima seluruh rangkaian pembelajaran mata pelatihan komunikasi dalam pelayanan publik. Bagaimana pandangan saudara tentang berkomunikasi secara umum saat ini? Bagaimana pandangan saudara tentang komunikasi publik? Bagaimana komunikasi publik dapat menjadi salah satu kemampuan yang memiliki daya ungkit besar dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di organisasi saudara? Silakan renungkan dan terus terapkan sebagai upaya yang menunjang peningkatan mutu pelayanan publik di Modul Komunikasi dalam Pelayanan Publik. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 56. Organisasi saudara dan peningkatan kemampuan berkomunikasi. Saudara. Karena kualitas kepemimpinan saudara tercermin dalam kemampuan berkomunikasi saudara. Modul Komunikasi dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 57. Bab 6 Penutup A. Simpulan modul ini telah membelajarkan peserta latih kepemimpinan jenjang pengawas tentang kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu komunikasi dalam pelayanan publik. Suatu kemampuan berkomunikasi yang unik dan berkarakteristik untuk membangun kerjasama, menggerakkan, dan mengarahkan orang lain agar pekerjaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik berjalan terkendali dan menghasilkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Beberapa materi pokok yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran telah secara runtut dibahas dan diterapkan oleh peserta, mulai dari 1. Komunikasi dalam kepemimpinan organisasi. 2. Komunikasi efektif. 3. Komunikasi publik. 4. Praktik komunikasi publik yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan di akhir pembelajaran, peserta latih telah menghasilkan satu produk yang diperlukan dan telah dipraktikkan dalam berkomunikasi publik sebagai bekal melaksanakan tugas. Nantinya. B. Tindak lanjut peserta latih perlu untuk terus mempraktikkan apa yang telah dibekalkan dalam pembelajaran ini, agar kompetensi berkomunikasi publik yang efektif terus meningkat, dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik di organisasinya. Modul Komunikasi dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 58. Daftar Pustaka 1.
Buku Devito, Joseph A. 2011. Komunikasi Antar Manusia, Alih Bahasa, Insinyur Agus Maulana MSM. Tangerang, Karisma Publishing Group Lite John, Stephen W. Voss, Karen A. 2011. Teori Komunikasi Theories of Human Communication. Jakarta, Salemba Humanika Silviani, I. 2020. Komunikasi Organisasi. Skopindo Media Pustaka 2. Jurnal Aren, et al., 2019. Mindfulness and Leadership, Communication as a Behavioral Correlator of Leader Mindfulness and its Effect on Follower Satisfaction. Frontiers in Psychology. Hari Farman, 2017. Hambatan Komunikasi Internal di Organisasi Pemerintahan. Jurnal Aspicom, 3, Retrieved from Hambatan Komunikasi Internal di Organisasi Pemerintahan Hari Farman Jurnal Aspicom. 3. Dokumen-dokumen lainnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Modul Komunikasi dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 59. 4. Media Electronic Communication Coach Alex Leon. 2020, Januari 28. Verbal and Non-Verbal Communication. YouTube. Retrieved Julai 7, 2022, from https://yahoo.be/1plk cover and lyric song. ND. YouTube. Retrieved Julai 7, 2022, from https://yahoo.be/-f2 Curriculum 2020, August 27. Communication, Basics and Importance. YouTube. Retrieved Julai 7, 2022, from https://yahoo.be/2lkb7 Fitzgerald, T. 2017, Desember 11. How Bad Communication Ruins Good Relationships. YouTube. Retrieved Julai 7, 2022, from https://yahoo.be/1cg10n429b Latimer Group. 2014, Julai 22. Recipe for Great Communication. YouTube. Retrieved Julai 7, 2022, from https://yahoo.be/kiefwstsvj8xw MacLeod, K. Young Entrepreneurs Forum. 2016, November 27. 10 Barriers to Effective Communication. YouTube. Retrieved Julai 7, 2022, from https://yahoo.be/slk1 Nahzuke Multimedia DKV Usakti. 2018, Jun 6. 5 menit video tutorial. Teknik presentasi yang baik dan benar, episode 2. YouTube. Retrieved Julai 7, 2022, from https://yahoo.be/rf7debohku Official e-news. 2020, Jun 11. Cegah Corona dengan Kedisiplinan Melakukan Protokol Kesehatan, Special Report November 06. YouTube. Retrieved Julai 7, 2022, from https://yahoo.be/jamah1ki39u. Modul Komunikasi dalam Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 60. Project IDEA. 2017, Mei 15. Good Presentation versus Bad Presentation. YouTube. Retrieved Julai 7, 2022, from https://yahoo.be/v8 Policy Brief, SDG Knowledge Weekly, WIF 2019. Digitalization, Inequality, and Inclusive Growth SDG Knowledge HBSD Pronunciation Pro.
2018, Oktober 19. How Communication Affects Leadership. YouTube. Retrieved Julai 7, 2022, from https://www.youtube.com/what tanda tanya V sama dengan Ron 844 SDG Knowledge Weekly, WIF 2019, Digitalization, Inequality, and Inclusive Growth. 2019, Januari 20. Retrieved from SDG, IIST, orang, https://is.is.org/commentary/policy-brief/sdg-knowledge weekly, WIF, 2019, Digitalization, Inequality, and Inclusive Growth, Sapriana, W, 2020, Maret 10. Masyarakat masih banyak keluhkan pelayanan publik. Retrieved from Riau Online, https://www.riaonline.co.id/riau/reat/2021/03/10/masyarakat masih banyak keluhkan pelayanan publik. Warga Pekanbaru banyak keluhkan pelayanan publik. Ini catatan Ombudsman Riau, Riau Online, Co., ID, Watchwell Cas. 2012, Desember 14. Be a more confident public speaker. YouTube. Retrieved Julai 7, 2022, from https://yautu.be/chavguonol_e-women-working. 2016, March 23. Bad Leader versus Good Leader. YouTube. Retrieved Julai 7, 2022, from https://www.youtube.com/what tanda tanya V sama dengan XY2_75CKF0 Keyword for C Singapore. 2013, September 27. Learn how to manage people and be a better leader. YouTube. Retrieved Julai 7, 2022, from https://www.youtube.com/what tanda tanya V sama dengan PWMHL 6RZVPM.